Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Hadatul Aisyafira dari kelas 6B ingin menjawab pertanyaan dari tugas individu tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat. Yang pertama, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Sebelumnya ada komponen kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa, tujuan kurikulum, pengorganisasian dan implementasi kurikulum, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran, teknik evaluasi, implementasi strategi pembelajaran, penilaian dalam pembelajaran, dan evaluasi program kurikulum. Berikutnya ada langkah-langkah pengembangannya. Langkah pertama, penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan. Langkah yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa, dan mata ajar. Langkah ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Langkah yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Langkah kelima, spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Langkah keenam, seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Langkah ketujuh, seleksi awal teknik evaluasi. Langkah kedelapan, seleksi final teknik evaluasi. Langkah ini dilakukan setelah langkah kelima. Lalu langkah 9, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Langkah 10, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Dan langkah yang ke-11 adalah evaluasi program kurikulum. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Lalu, jika pengembangan kurikulum berbasis masyarakat memfokuskan kepada kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Selanjutnya, bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat? Dalam pendidikan, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya kurikulum yang merupakan jantungnya dari sebuah lembaga pendidikan, khususnya yang menyangkut mata pelajaran matematika. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan pergeseran penekanan dari isi atau apa yang tertuang ke kompetensi, bagaimana harus berpikir, belajar, dan melakukan dari kurikulum yang berlaku sebelumnya. Kurikulum sebagai bahan tertulis hanya akan bermakna apabila diimplementasikan oleh guru-guru profesional yang dapat dengan cepat dan tepat mengatasi permasalahan pembelajaran matematika yang ada di kelas. Kurikulum berbasis kompetensi atau tidak akan sama saja hasilnya apabila tidak didukung oleh para guru yang profesional. Proses tentang sejarah munculnya matematika di Indonesia antara lain menonjolkan aspek tertentu dari sejarah matematika, bahwa matematika adalah ilmu yang dibangun oleh manusia, bahwa matematika muncul dari aktivitas biasa yang dipraktikkan oleh manusia
ataupun masyarakat. Salah satunya dengan mengemas aksioma secara lebih wajar, sesuai dengan taraf berpikir mereka yang sedang belajar matematika. Menyajikan aksioma dengan cara yang lebih wajar selain mendekatkan matematika yang sedang dipelajari dengan realitas, juga dapat menumbuhkan kepekaan untuk merasakan apa yang dipikirkan orang lain, menelusuri gagasan dan cara berpikir orang-orang yang telah menemukan dan membangun matematika. Belajar bagaimana mereka menemukan gagasan tersebut dan belajar memberikan alasan sehingga matematika dapat dirasakan muncul secara natural. Jadi pendidikan matematika sangatlah berhubungan dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika? Yang pertama ada pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis masyarakat diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus berorientasi pada siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Lalu yang kedua ada pengembangan proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat adalah sebagai sebuah kurikulum yang menekankan kepada pencapaian kompetensi, memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran yang mesti dilakukan guru dan siswa. Konteks pembelajaran diinginkan adalah guru bertindak dan berusaha menyediakan waktu dan tempat agar siswa belajar. Lalu yang ketiga, sebagai pengembangan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan, seperti orang, benda, kegiatan, keadaan kesatuan tertentu. Sebagai bentuk kurikulum yang menghendaki ketercapaian kompetensi, aspek alat dan bentuk penilaian harus dilakukan seimbang, baik tes maupun non-tes sesuai dengan fungsi evaluasi sebagai fungsi formatif maupun sumatif. Melalui kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat ini dalam men-setting pembelajaran seperti merencanakan, melaksanakan sampai menilai meski berorientasi pada aktivitas peserta didik yang beragam agar mereka memiliki banyak pengalaman belajar sehingga guru bertindak memfasilitasi bagaimana peserta didik belajar. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.